Baik, ini dari Wisnu Haris Setiawan. Mas Guru, izin tanya, ketika saya melakukan meditasi bersama, entah sama Mas Edo atau teman-teman Magelang, rasanya bisa fokus, rileks, dan tenang dibandingkan saat meditasi sendirian di rumah. Apakah masih ada yang salah ya dengan meditasinya, Mas Guru? Ya jelas lah. Tapi begini ya, ini fakta bahwa Anda saja ya, meditasi langsung saya bimbing, baik di webinar apalagi kalau ketemu langsung, itu pasti rasanya beda dengan Anda meditasi sendiri meskipun mendengarkan audio saya, apa enggak? Bagaimanapun juga kebersamaan itu menguatkan proses meditasi kita, asal ya orang-orang yang kita ajak meditasi itu memang punya ketulusan, punya kemurnian hati. Ya, jadi case-nya Wisnu ini ya sederhana. Kenapa kok dengan Edo, dengan teman-teman lain itu bisa lebih nyaman? Karena memang niatnya kuat teman-teman lain untuk bisa memutihkan jiwa oleh meditasi itu. Nah, kalau sendiri kan pasti dia juga mikirnya yang enggak-enggak. Jadi nggak bisa menikmati proses. Ya. Gitu aja sih. Tapi bukan berarti kemudian Anda harus kalah dengan situasi seperti ini. Anda harus berjuang. Berjuang bagaimana dengan meditasi sendiri pun Anda bisa ketemu dengan momentum untuk pemurnian jiwa. Ya. Tetap bisa rileks, menikmati suasana, tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Itu harusnya dimanapun dan kapanpun Anda melakukan meditasi. Gitu dong. Pertanyaan dari Adi Agung Wijaya. Mas Guru, pada saat medwar bersama, saat pergantian tahun kemarin, saya merasakan seperti orang mabuk, gliyeng, dan munek-munek mau muntah. Apakah seperti itu ya Mas Guru? Rasanya diobok-obok. Saat saya hentikan medfornya, seketika hilang mabuknya. Saya ulangi ya mabuk lagi. Ini mabuknya bukan ekstase ya. Kalau ini memang mabuk dalam arti yang mirip dengan yang harus diobati pakai antimo. Ya. Kalian tahu antimo nggak kalian? Ya, gini. Saya sudah bilang tadi, ya. Orang-orang yang tidak jernih secara persepsi, secara emosi, secara karma, secara energi, meditasi akan menjadi momen yang berat buat Anda. Kalau meditasinya benar, apalagi meditasi dengan panduan saya, apalagi meditasi bersama saya, maka ada kekuatan yang besar yang membantu Anda untuk membereskan segala sisi gelap di dalam diri. Dan itu ya menjadi sangat lumrah ketika yang terasa adalah diri seperti diobok-obok. Dikeluarkan apa yang itu merupakan ya, endapan kekeruhan jiwa. Yang kemudian secara fisikalnya, secara biologisnya Anda merasa pengen muntah. Mestinya kalau itu terjadi, Anda itu pasrah. Gusti, saya pasrah. Terjadilah apa yang harus terjadi. Biarlah momen ini menjadi momen pemurnian jiwa buat saya. Biarlah lepas apa yang tidak selaras. Gitu. Ya. Nah, banyak orang nggak tahan. Dikasih kesempatan untuk memutihkan jiwa, tidak mau menuntaskannya karena tidak nyaman, karena tidak tahan dengan ketidaknyamanannya. Padahal ya harusnya diikuti terus. Gitu. Ya. Gitu. Apalagi kalau di PM kan jelas ya. Kayak Adi Agung Wijaya. Kan jelas LOC-nya itu kan rendah. Level of consciousness rendah menunjukkan bahwa Anda punya banyak sebetulnya problem luka jiwa, problem watak angkara, apalagi juga banyak dosa dan banyak jeratan kuasa kegelapan, banyak juga ilusinya. Ya kalau meditasi benernya pasti itu akan diobok-obok semua supaya keluar, ya pasti nggak nyaman. Gitu ya. Baik, Parjo Gandos. Mas Guru, tolong dijelaskan jika gerbang keheningan adalah rileks, sementara bagi kami yang masih keruh, meditasi harus menghadapi ketidaknyamanan atau kondisi yang tidak menyamankan. Begini Pak Parjo Gandos. Ya.
Ketidaknyamanan itu kan terjadi ketika kuasa ilahi mulai bekerja pada diri Anda. Kuasa ilahi itu mulai bekerja pada diri Anda ketika terjadi yang disebut sebagai koneksi, keterhubungan. Ya. Keterhubungan ini sebetulnya penanda Anda sudah ada di jalan yang benar, sudah mulai hening. Sebetulnya Anda sudah mulai masuk dan melewati fase rileks. Kalau Anda nggak pernah rileks, Anda nggak pernah mengalami ini. Justru Anda itu sebetulnya sudah rileks, sudah masuk ke hening, makanya mengalami mekanisme pemurnian yang itu bentuk fisiknya adalah ketidaknyamanan. Gitu. Lalu bagaimana? Nah, ketika Anda sudah mengawali rileks, masuk ke hening, lalu terkoneksi, lalu kemudian kuasa ilahi bekerja jadi badan tidak nyaman, diterima, pasrah. Kalau Anda nggak rileks, nggak mungkin terjadi. Kalau Anda sejak awal sudah tidak nyaman, namanya Anda rileks saja nggak bisa. Gimana Pak Jugandos ini? Saya ulangi ya. Kalau Anda benar-benar mengalami purifikasi, ya, lalu dari situ kemudian muncul tidak nyaman. Artinya apa? Artinya Anda ada rileksnya dulu. Karena rileks itu maka terjadi koneksi terjadi pemurnian jiwa. Kalau sejak awal sudah gak nyaman, namanya Anda nggak bisa rileks, nggak ada pemurnian jiwa di situ. Jelas? Ya. Misalnya gini, ya, baru aja duduk udah sakit kepala, nggak betah. Ya gimana mau terjadi pemurnian jiwa? Kalau itu yang terjadi, Anda harus belajar cara rileks dulu, itu kayak apa. Gitu loh. Sekali lagi, dalam praktek yang sudah kita observasi, yang namanya pemurnian jiwa itu terjadi ketika Anda punya kesungguhan dalam bermeditasi, punya niat yang benar dalam bermeditasi, lalu tekniknya juga benar, Anda bisa rileks, Anda bisa mengalami hening yang kualitasnya semakin bagus, Anda terkoneksi. Jadi di sini kualitas hening itu menentukan Anda mengalami purifikasi apa tidak. Nah, saya sekalian sambung ya. Kenapa banyak orang dengan meditasi malah sakit mental? Ya. Mbak Retno saya jadikan sebagai objek kasus, nggak apa-apa. Ya siapa tahu kan lumayan nanti dengan saya jadikan objek pembelajaran, ada sebagian dosa yang malah terhapuskan, kan siapa tahu. Pasrah aja, pasrah. Ya. Pasrah. Aduh. Gini. Salah satu teknik meditasi yang umum dan dibanggakan banyak orang adalah meditasi mata ketiga. Teknik meditasi mata ketiga ini memberikan fokus perhatian ke tengah kening. Ya. Memberi perhatian kepada apa yang disebut sebagai mata ketiga. Yang kalau itu berhasil, membuat orang itu bisa nyambung ke dimensi yang berbeda. Karena fungsi mata ketiga itu seperti teleskop. Dia bisa ngintip itu apa? Ngintip dunia yang berbeda. Itu kalau yang berhasil loh ya. Kalau yang enggak ya tetap petang dedet. Mau bolak-balik sampai ndase ngeluh gitu ya, nggak lihat apa-apa. Ya, gitu. Nah sebagian itu memang bisa dengan mata ketiga itu lihat ke sana kemari. Bisa mendengarkan gambar dimensi lain, bentuk-bentuk, sosok. Bisa mendengar gitu ya. Nah, ketika Anda masuk ke fase ini, ya, kemudian hanyut, ya, dengan mata ketiga itu sibuk dengan mendengar sesuatu, sibuk melihat sesuatu, sibuk membaui sesuatu. Itu tidak terjadi pemurnian jiwa, dan seringkali dimensi yang kemudian dijangkau itu dimensi yang rendah. Dimensi rendah itu kemudian, ya, membuat Anda malah terjerat oleh energi yang tidak selaras. Jadi case yang Mbak Retno itu dulu meditasi, baru aja merem dikit langsung loncat ke mata ketiga yang keluyuran kemana-mana. Itu membuat pemurnian jiwa tidak pernah jalan, malah konslet gak karu-karuan, malah merasa paling hebat sedunia karena bisa lihat ini dan itu. Ya, itu menciptakan namanya delusi, halusinasi. Ya. Untung gak sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Ya. Nah begitu Mbak Retno sudah sadar kesalahannya,
mulai mengikuti cara meditasi yang saya ajarkan. Walaupun ada godaan untuk hanyut dalam mata ketiga, balik lagi. Resapi nafas, sadari anugerah yang nyata di setiap tarikan dan hembusan nafas. Ya, begitu. Yang itu kemudian membawa kepada purifikasi. Ya. Nah, semenjak itulah sebetulnya terjadi sebuah transformasi dalam hidup Mbak Retno, yang tadinya hidup dengan dunia lain, sekarang hidup di dunia nyata. Akhirnya lebih produktif dalam bikin jamu dan macam-macam itu. Ya, begitu. Mana Mbak Retno? Ya, oke, gitu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak RK. R. Kusumardiana Hasan Solihin. Apakah melalui jalan meditasi akan menemukan kemudahan, keberlimpahan materi sesuai obsesi yang diharapkan? Saya ulangi ya. Dari Pak Kusmadiana Hasan Solihin. Mas Guru izin bertanya, apakah melalui jalan meditasi akan menemukan kemudahan, keberlimpahan materi sesuai obsesi yang diharapkan? Terima kasih, jawaban saya. Sangat mungkin, Pak. Asal, satu, Anda meditasinya di Gunung Kawi. Ketemu dengan dukun yang tepat di sana dan tidak menjadi murid saya. Ya, bisa. Dimungkinkan. Ya, gitu. Dengan resiko, ya Anda harus ngasih tumbal. Ya. Bagaimana mau? Boleh kalau mau, nggak ada yang ngelarang. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda belajar di persaudaraan matahari, maka justru di sini Anda harus belajar tentang bagaimana melepas segala obsesi yang menciptakan sakit mental kayak barusan. Pengen kaya dengan cara instan itu salah satu manifestasi dari sakit mental. Orang yang sehat mentalnya nggak akan begitu. Orang sehat mentalnya itu fokusnya kepada berterima kasih atas anugerah yang nyata hari ini. Nggak ada obsesi untuk begini begitu gitu ya, apalagi cari cara yang instan. Ya. Di persaudaraan matahari Anda diajari untuk menjadi realistis. Ya. Bahwa hidup ini diikat oleh sebuah hukum alam, itu harus dipahami. Bahwa hidup kita itu dilingkupi oleh hukum sebab akibat, hukum tarik menarik. Apapun yang Anda terima, apapun yang Anda alami, itu adalah akibat dari sebab yang Anda ciptakan sendiri. Jadi misalnya Anda ingin memperbaiki kondisi keberlimpahan. Anda memperbaiki kondisi ekonomi Anda supaya makin berlimpah. Maka kalau di persaudaraan matahari, caranya bukan dengan kamu meditasi aja yang rajin, pasti nanti akan kaya. Nggak ada kayak begitu. Ya. Yang diajarkan apa? Kalau Anda memang memperbaiki kondisi finansial, Anda harus belajar kewirausahaan. Anda harus belajar bagaimana menemukan talenta Anda. Kemudian Anda yang mengembangkan bisnis atau bekerja yang sesuai dengan talenta itu. Anda bekerja keras di situ. Anda harus bekerja dengan mentalitas yang keren di situ. Jadi nggak ada jalan instan di sini dan tidak ada meditasi untuk membuat Anda menjadi kaya raya di sini. Yang ada malah kalau Anda semakin bagus meditasinya, semakin tercerahkan, ya, Anda akan punya challenge, punya tantangan-tantangan membuat Anda malah tidak lagi melekat kepada kekayaan, gitu. Makanya ini mau saya menakut-nakutin Anda, ya. Jadi yang takut silakan keluar saja, ya. Kalau Anda belajar di PM beneran, ya, sebagian nanti akan mendapatkan yang namanya pembelajaran melepas kemelekatan. Harus siap dengan kondisi di mana kita tidak banyak uang. Kalau berani lanjut, kalau enggak usah. Ya. Itu serius. Ya. Apalagi buat mereka yang zaman dulunya dapat duit banyak itu dengan cara yang tanda kutip ya, meragukan. Banyak aspek-aspek yang kita pikirkan dengan akal sehat pun ini enggak benar gitu ya. Gitu. Itu pasti nanti ketemu momentum. Ya.
harus nebus karma buruknya di masa lalu itu, ya meskipun itu tidak masuk kategori kriminal. Gitu. Jadi jangan cerita yang enggak ya. Meditasi akan menciptakan keberlimpahan. Itu namanya pesugihan, Pak. Di sini tidak ada divisi pesugihan, tidak ada. Di Persaudaraan Matahari tidak ada divisi pesugihan, tetapi kita punya namanya Social Entrepreneur Academy. Buat Anda yang memang pengen mengubah nasib, pengen berwirausaha, itu diajari di Social Entrepreneur Academy bersama Enci Arianti. Ya. Diajari ya menemukan talenta kita apa. Diajari bagaimana cara memulai produksi yang bagus. Diajari membuat bisnis plan, diajari cara promosi, cara marketing dan seterusnya. Begitu, bukan dengan ngerapal. Ucapkan ini selama 1000 kali, Anda akan dikasih rezeki yang berlimpah. Nggak ada di sini, Pak. Ya. Karena itu menciptakan masyarakat yang malas, itu menciptakan orang yang sakit mental. Ya. Nah, inilah justru fakta pembuktian bahwa banyak orang meditasi malah tambah sakit mental. Ya ini contohnya nih. Ya. Contohnya ini karena ya justru membuat kita jadi pengen yang instan-instan, nggak pengen susah. Ya. Saudara dan saudari, ya, justru di sini diajarkan ya bahwa kita itu memang lumrah kalau mau mengubah nasib. Tetapi pahami bahwa berubah nasib itu bukan berarti kita mencapai apa yang kita obsesikan. Kata belum tentu yang diobsesikan itu Anda siap dengan resikonya. Disangkanya kalau jadi orang kaya gampang apa? Anda kan nggak ngerti karena masih kere. Coba udah kaya Anda akan ngerti masalah orang kaya apa. Belum tentu Anda tuh siap. Ya. Nah, di sini diajari untuk realistis. Kita tidak mengejar apa yang kita nggak ngerti. Pokoknya hidup itu, ya, itu kan bahagia. Nah, kebutuhan materi tercukupi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu caranya adalah dengan kita terus memulihkan jiwa, menyelaraskan medan energi, terus berkarya, kerja keras, kerja cerdas. Gitu, nggak ada jalan instan. Di sini tidak akan diajari meditasi sambil ngerapal mantra. Aku kaya, aku sejahtera. Hari ini uang yang banyak datang kepadaku dengan segala cara. Ngomongin itu atau mengucapkan itu selama 111 kali. Nggak ada. Ya. Di sini tidak menciptakan generasi pemalas. Ya, saya tidak mengajarkan orang menjadi ilusif dan halusinatif, enggak. Ya. Di sini yang ada kita punya namanya pasar Gemah Ripah. Buat teman-teman yang mau berproduksi, silahkan bisa berhubungan dengan pasar Gemah Ripah. Barangnya dijual lewat pasar Gemah Ripah. Ya. Dan di situ ada mekanisme yang memang harus diikuti supaya yang memproduksi barang juga menghasilkan produk yang bagus. Nggak ada di sini diajarin rapal-rapal untuk kaya, itu nggak ada. Puas? Nah, ini baru bener nih, Ikomang Harmana. Saya dengan meditasilah mendapatkan rasa bersyukur yang luar biasa. Berani untuk mengakui kesalahan, berani berserah untuk segalanya. Walaupun di awal belajar meditasi sangat banyak tantangan. Nah, kalau ini baru benar. Gitu ya. Oke? Coba saya ingin tahu yang dulu meditasi untuk kaya, ngacung dong. Ayo jujur siapa aja? Sebelum saya sebutin. Ayo siapa aja yang dulu meditasinya supaya kaya raya, ayo. Terus jadi kaya apa enggak? Kayak onyet. Aduh, banyak tuh. Wah. Parah. Gini saudara dan saudari, sekali lagi, yang namanya mengubah nasib itu adalah sebuah gerak yang natural, ya, hasrat yang umum muncul dari diri manusia. Nggak ada masalah dengan itu, ya. Tetapi sekali lagi harus dimengerti bahwa nasib itu akan berubah kalau lanjutan karma kita berubah.
Rajutan karma itu bicara bagaimana akumulasi dari apa yang kita pikirkan, katakan, dan tindakan. Kalau kita banyak dosa, kita banyak luka batin, ya, otomatis itu akan membuat medan energi kita nggak selaras. Ya. Kalau medan energi nggak selaras, jangan harap ada keberlimpahan. Ya. Tapi Pak Setio, banyak orang jahat tapi berlimpah. Ya nggak apa-apa kalau Anda mengikuti jalan kayak begitu. Itu dimungkinkan. Anda licik, Anda serakah, Anda kaya bisa. Ya. Tetapi semua itu nanti ada momen di mana Anda akan ditagih kembali dari semua kejahatan Anda. Ada momen di mana Anda harus membayar apa yang selama ini Anda ambil. Ada momen jatuh tempo. Tidak semua orang kaya yang jaya itu akan jaya selamanya dan kaya selamanya. Selalu ada titik balik, nanti jatuh habis. Ya. Makanya, ya, Anda harus mengerti bahwa kebahagiaan itu tidak mesti beriringan dengan kekayaan finansial seperti yang kita obsesikan. Meditasi itu membuat Anda bahagia yang sejati. Menemukan kebahagiaan yang muncul dari relung hati. Gitu. Bukan kaya karena obsesinya terpenuhi, nggak bisa. Ya. Nah, jelas di sini di PM itu teman-teman diajari kerja keras, ya, bukan malas-malesan. Terima kasih. Kemudian Idewa Gede Dharmika. Selamat malam Mas Guru, mohon bertanya. Apa saja yang mesti saya lakukan menghadapi orang dekat yang sedang depresi, bahkan putus asa ingin mengakhiri hidupnya? Begini, ya. Yang bisa Anda lakukan yang memang tentu dalam jangkauan Anda, kan. Yang paling mungkin adalah Anda ajak ngobrol. Dalam obrolan itu, ya, dalam diskusi dari hati ke hati, ya, Anda bercerita saja apa yang merupakan kesadaran Anda, ya, bahwa sebetulnya setiap masalah selama kita masih hidup selalu ada peluang untuk bisa diselesaikan. Bahwa mati juga bukan solusi. Nggak ada cerita bahwa mati itu berarti kita akan bebas dari segala masalah. Mati membawa masalah, itu namanya mati dengan masalah. Saya ulangi, ya. Mati dengan membawa masalah itu sama dengan kita mati bermasalah. Ya, misalnya kita frustasi, lalu kita memilih bunuh diri, apakah kemudian masalahnya selesai? Anda kan nggak ngerti, ya. Ketika orang sudah mati itu sebetulnya dia masih punya emosi, dia masih bisa merasakan sakit. Nggak ada cerita kalau mati itu penderitaan selesai. Loh, kalau Anda mati dengan betul-betul, ya, luka batin, frustasi, Anda itu namanya masuk neraka ciptaan Anda sendiri, ya. Nah, itu yang bisa dijadikan bahan-bahan diskusi oleh Pak Dewa kepada teman-teman yang mengalami itu, atau kepada kerabat yang mengalami itu. Apakah boleh saya memancarkan kasih murni pada orang ini sementara dia belum kenal, tidak mau diajak meditasi? Ya, masa nggak boleh, ya? Cuma dipancarkan kasih murni kok, ya nggak boleh kok, itu aja ditanyakan. Persoalannya adalah Anda bisa nggak, ya? Anda bisa nggak memancarkan kasih murni? Masalahnya itu, ya. Jadi kalau Anda bisa, ya lakukan. Mau kenal nggak masalah. Mau dia bermeditasi atau dia tidak masalah. Kita ini mengasihi siapapun, ya. Jadi gini, ya. Kan memang ada sebagian agama itu yang punya cara pandang yang unik, ya, bahwa kita tidak boleh mendoakan orang lain yang tidak beragama seperti kita, karena Tuhannya beda, ya, nanti nggak nyambung katanya. Kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang beda aliran dengan kita, ya, kan ada yang punya pandangan seperti itu. Nah, di Pesona Matahari kita itu diajak untuk punya kasih yang murni, kasih yang universal. Kita memancarkan kasih pada siapa saja. Gak peduli dia agamanya apa, latar belakangnya apa, kelompoknya apa. Namanya kasih itu kan kita pancarkan, ya, dari relung hati kita niatkan aja. Supaya dengan kasih itu orang ketemu dengan jalan kebenaran, jalan kebahagiaan. Gitu, ya. Ini lagi nih, Ibu Jenny Raintung. Saya pernah belajar hipnosis, menulis dengan tangan kiri. Hasilnya
duit habis, Bu Jenny tambah edan. Bu Jenny. Sudahlah ya, untung Bu Jenny segera bertaubat ini. Waduh, ini apa lagi nih? Setuju meditasi kita menemukan kebahagiaan sejati. Mau bertanya, bagaimana cara kita melepaskan emosi rasa cinta dan sayang terhadap seseorang? Ini yang ngomong bukan Glenn kan? Bukan Glenn lagi pakai akun lain bukan ya? Setuju dengan penyataan. Belum tentu sudah mengalami, itu dua hal yang berbeda. Baik begini, ya. Memang salah satu aspek dari kesehatan mental itu kan aspek asmara ya. Yang jomblo, yang punya pasangan sama-sama punya problem. Ya ini fakta ya, bahkan yang sudah belajar meditasi lama pun banyak yang jebolnya hanya gara-gara soal satu ini ya. Ada yang memang kita nyebutnya apa tuh? Bucin ya. Kita sampai punya satu parameter evaluasi, skor bucin. skor menjadi budak cinta. Jadi gini. Ada orang-orang tertentu yang memang sibuk dengan lamunannya. Sama dengan orang melamunkan bahwa dia akan bahagia kalau kaya raya. Akhirnya menjadi obsesi untuk kaya raya itu. Dia nggak tahu kaya raya juga dia punya tanggung jawab sendiri, punya resiko sendiri. Nah ini orang yang banyak ngayalin ya. Yang belum punya pasangan itu menghayal kalau punya pasangan pasti hidup ini indah sekali ya, gitu. Yang udah punya pasangan kecewa dengan pasangan yang sekarang ada, itu menghayal, coba saya dapatnya sama dia, itu pasti hidup ini udah indah sekali, masalah saya selesai semua ya. Jadi ini fenomena di mana orang menjadi sakit mental karena perasaan berkekurangan secara emosi yang berketerusan, merasa hidup hanya akan terpenuhi ya. Kalau bahasa puitiknya begini loh, ada ruang kosong di dada yang butuh diisi. Itu bahasa puitik, ini bahasa puitik para bucin gitu ya. Aku membutuhkan seseorang yang bisa mengisi ruang kosong di hatiku, gitu katanya. Glenn, kamu suka gitu ya Glenn? Ya, sebetulnya itu kan fenomena tadi, fenomena bucin ya, fenomena budak cinta. Ya, kita betul-betul pengen sekali mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta dari seseorang yang kita anggap ideal. Lagi-lagi problemnya adalah karena kita ini suka ngarang, suka ngayal. Dan ngarang serta ngayalnya tidak utuh. Ya. Dan saya melihat kalau orang ini memang kemudian heningnya tidak bagus, ya tidak konsisten. Banyak ngelamun, banyak ngayal, banyak berimajinasi. Ya, apalagi dia tidak punya pasangan yang kokoh gitu ya, tidak punya pasangan yang selaras, apalagi jomblo gitu ya. Pasti jatuhnya memang menjadi orang yang hidup sebagai budak cinta. Ya, jadi selalu mengejar seseorang di luar sana untuk tadi mengisi ruang kosong di hatinya itu. Selalu berasumsi bahwa kalau ketemu orang itu yang diidealkan itu maka hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Nah ini saya bicara tentang budak cinta dulu. Ini sekali lagi berakar dari lamunan yang tidak realistis ya, karena kebanyakan ngayal. Faktanya begini ya. Yang namanya asmara itu kan sebetulnya kondisi hormonal. Ya. Seringkali Anda itu mencintai bayangan Anda sendiri yang Anda persepsikan kepada orang lain. Misalnya nih si A naksir banget sama si C. Ya. Si A ini udah punya konsepsi, yang saya rindukan itu yang kayak begini loh, yang kriterianya A, B, C, yang punya wajah kayak begini gitu ya. Nah ini itu
lagi ngayalin yang kayak gini, yang orangnya nggak ada, itu udah membuat dia berbunga-bunga. Langsung muncul itu yang namanya rasa pengen ketemu, jatuh cinta gitu ya. Nah, kriteria ini kemudian dia posisikan ke si C. Si C itu dibayangkan memenuhi kriteria ini. Maka jadilah dia jatuh cinta kepada si C. Sebetulnya dia jatuh cinta kepada siapa? Kepada bayangannya sendiri. Selama dia belum melihat aslinya si C, dia akan terus, wah, pokoknya saya mau ketemu dengan dia, hanya dengan dia hidupku akan bahagia. Kira-kira gitulah ya, oke? Gitu. Begitu nanti ketemu, mulai menjalani hari-hari bersama, ketahuan bahwa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Antara yang idealita dengan si C ini nggak nyambung gitu. Mulailah nanti kecewa, mulailah nanti desperate, ya. Rasa cinta yang semula menggebu hilang begitu saja, ya. Bukan gitu, Glenn? Ah, kamu iya aja ah. Ya, nanti ekspresi yang paling umum adalah menjadi bosen. Apalagi akhirnya pisah. Nah, ketika pisah, mulai kesepian lagi, mulai ngayal lagi, nyari lagi yang kayak tadi, dapat, habis itu bosen lagi. Nggak selesai-selesai hidup itu dalam lingkaran kebucinan yang tiada berakhir, ya. Gitu. Ini sebetulnya salah satu aspek dari sakit mental, ya. Nah, makanya kalau kemudian kita masuk ke meditasi, ya, Anda semua diajak untuk menjadi realistis. Bagaimana menemukan kebahagiaan tidak tergantung pada siapapun yang tidak bisa Anda kendalikan. Bagaimana kita bisa berbahagia dengan segala kondisi. Kalau punya pasangan, kita bahagia dengan adanya pasangan itu. Kalau nggak punya pasangan, kita tetap bahagia meskipun tidak punya pasangan. Kita bahagia dalam kesendirian. Ya. Nah, sebetulnya ini dimungkinkan kenapa? Karena bahagia itu kan munculnya dari satu rasa syukur. Meditasi memberi kita sebuah momen di mana kita menyadari anugerah yang luar biasa yang selalu datang pada kita. Memunculkan rasa syukur yang mendalam. Membuat hati kita terasa penuh. Yang kedua, meditasi membuat kita terhubung dengan sumber bahagia di relung hati. Kalau nyambung ke sana otomatis maces gitu loh ya. Itu kalau bahasa orang umumnya itu begitu, tiba-tiba ada sesuatu yang kita nggak paham kok seneng banget, padahal kita juga nggak dapat apa-apa di luar diri gitu ya. Nah, meditasi itu membuat kita punya kesadaran itu nggak sibuk ngayal. Dari situlah muncul yang namanya kebahagiaan. Nah, sekarang gini, kalau Anda memang sudah kadung jatuh cinta sama seseorang gitu ya, saya juga tidak kemudian mengatakan itu langsung, wah putusin aja. Orang meditasi itu nggak boleh jatuh cinta, ya nggak gitu. Ya, makanya ini tadi siapa namanya, Pak siapa? Anda itu kenapa nanya begitu? Emang apa yang salah dengan jatuh cinta dan sayang Anda? Karena ini isi orang gimana? Kalau itu isi Anda, masalahnya apa? Kenapa bertanya gitu loh? Ya kalau Anda punya cinta sama sayang pada istri kan nggak masalah. Terus masalahnya di mana? Masalahnya kalau itu menciptakan kemelekatan. Ya tapi kemelekatan itu bukan berarti nggak punya emosi sama sekali ya. Emosinya wajar aja gitu loh ya. Gitu. Ya. Jadi yang penting ginilah, kalau Anda betul-betul rajin bermeditasi, maka semua itu akan muncul dalam takaran yang lumrah, takaran yang sewajarnya. Rasa cinta, sayang, tanggung jawab gitu ya. Yang nggak boleh itu begini ya. Ketika Anda punya rasa cinta pada seseorang, punya sayang pada seseorang, membuat Anda tidak setia kepada Tuhan Anda. Ketika Anda harus memilih antara mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti ego istri, Anda hanyut mengikuti ego istri, itu yang salah ya. Tapi emosi itu sendiri nggak masalah, kecuali dia tertujunya kepada orang yang salah. Nah itu baru bermasalah ya gitu. Ya sebetulnya gini ya, kalau Anda tanyanya sama Sujowo Tejo itu boleh itu. Boleh. Gini ya. Ajaran saya mengajak Anda untuk kemudian ada dalam posisi yang realistis.
membuat Anda kemudian bisa hidup dalam keselarasan dan keselamatan. Ya. Termasuk dalam perkara asmara, dalam perkara jatuh cinta, sayang, dan seterusnya. Ya. Ada kasus-kasus di mana memang munculnya rasa asmara, jatuh cinta, dan yang serupa itu tidak di dalam koridor yang harmoni atau tidak dalam koridor yang selaras, tidak dilandasi oleh kebenaran. Ya. Misal satu, tadi ya, kita tidak puas dengan pasangan, lalu kita mencari pemuasan di luar. Ya. Kita membayangkan yang akan memberi kebahagiaan adalah si orang itu. Ya. Karena kita merasa pasangan kita membawa penderitaan. Nah, ini sebetulnya pangkal masalahnya karena persepsi Anda yang tidak realistik. Anda membayangkan bahwa orang di sana itu akan memberi kebahagiaan karena Anda belum ketemu. Ya. Sementara Anda menderita dengan orang yang ada di samping Anda karena Anda tidak punya kasih. Karena Anda egoistik, karena Anda menuntut Anda mendapatkan sikap yang Anda inginkan. Ya. Jadi, solusinya bagaimana? Solusinya adalah satu, kalau Anda sudah punya pasangan, belajarlah untuk mengasihi dia dengan murni. Belajarlah untuk, ini bahasa teologinya ya, mencontoh, meladani bagaimana Tuhan mengasihi Anda dengan tanpa syarat. Ya. Makanya kenapa Anda diajak meditasi. Fokus kepada anugerah yang nyata. Merasakan bagaimana kasih Tuhan kepada Anda. Yang kasih itulah yang kemudian nanti Anda ikuti. Kasih itulah yang kemudian Anda praktekkan dalam kehidupan Anda. Dengan kasih murni itulah Anda memperlakukan pasangan Anda. Namanya kasih, itu kita memberi. Fokusnya itu memberi yang terbaik. Bukan menuntut apa yang kita mau. Ya. Masalah asmara ini muncul ya karena, ya ini untuk yang sudah punya pasangan ya, yang belum punya pasangan nanti. Saling menuntut yang tidak realistik. Satu punya ego, saling beradu, berantem. Satu nggak puas, yang lain nggak puas, ribut. Begitu aja ceritanya, tidak ada yang namanya pemakluman, tidak ada penerimaan. Tidak ada kasih. Ya. Yang namanya cinta dan sayangnya kemudian juga egoistik. Saya siap mencintaimu, asal engkau mencintaiku. Saya siap mencintaimu, memberikan yang aku bisa, asal engkau mengikuti mauku. Saya mencintaimu, asal engkau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya akan mencintaimu, asal jangan lirik yang lain. Ya. Tadi saya iseng gak dijawab sama Glenn, saya ngasih video lucu Bu. Video makhluk yang paling kuat memorinya. Jadi ini ceritanya ya, ini cerita konten lucu-lucuan sih Bu. Ada laki-laki lagi monceng istrinya ya, tiba-tiba ada cewek nyebrang. Kan dengan sopan dia, silahkan gitu kan gitu. Direkam sama istrinya. Begitu sampai rumah, silahkan. Itu baru berapa jam kan? Besoknya, bulan depan masih silahkan. Sama istrinya mengingatkan pada kejadian yang tadi. 3 tahun ke depan masih aja silahkan. Sampai 50 tahun masih begitu. Ya. Itu bicara tentang bagaimana manusia itu pada akhirnya menderita karena tidak bisa mengendalikan pikiran dan emosinya sendiri, saling menuntut. Ya. Nah, Anda mau ketemu dengan siapa saja, walaupun Anda ganti pasangan, tapi Anda tidak punya kasih, Anda tidak punya penerima, tetap bermasalah. Ya. Sebaliknya, mungkinkah Anda menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lama, dengan pasangan yang sudah ada? Mungkin. Karena ini soal mengubah perspektif. Bagaimana Anda bisa menerima dia, melihat sisi indahnya, mensyukuri keberadaan dia dengan segala lebih dan kurangnya. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sekali lagi ya, ini soal kasih. Ya.
Kalau Anda melandasi sikap Anda dengan kasih, maka cinta dan sayang juga menjadi murni, tidak menjadi penyebab penderitaan. Nah sekarang, bagaimana mungkin seorang yang jomblo bahagia? Ya. Kan problemnya kan kebanyakan di kesepian ya. Merasa sendiri, sendiri berarti sepi. Ya. Saya memang agak susah ngomong begini ya, karena saya bukan jomblo ya. Saya merasa tidak punya kapasitas untuk membicarakan masalah ini sebetulnya ya, karena orang nanti bisa protes, enak Pak Setio nggak jomblo. Siapa yang jomblo yang bisa bercerita ya? Kenapa? Ya saya mengejen Tante Indah lah. Coba berikan nasihat kepada anak-anak muda ini, terutama anak tante sendiri soal ini ya. Silakan. Bagaimana mengatasi masalah kesendirian gitu loh. Kebagian. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya. Saya jomblo ya sejak tahun 2013, waktu itu ditinggal. Pertama-tama ya sedih biasa, merasa sendiri karena anak-anak juga sudah besar jadi nggak bersama saya. Jadi pada waktu itu memang luar biasa, jadi sampai nggak mau ketemu orang. Pernah deh 1 bulanan tuh nggak ketemu orang, karena kalau ketemu ditanyanya ya itu aja, jadi saya harus menceritakan lagi hal yang sama. Sakit apa, meninggalnya gimana, dan sebagainya. Jadi cerita lagi, lama-lama enggak deh. Jadi saya terus nggak pengen ketemu, diem aja. Tapi belum kenal meditasi, jadi ya apa ya, waktu itu ya dengar aja ya. Terus memang saya kebetulan senang stretching, jadi saya stretching aja dengan musik yang ada. Lama-lama setelah menjalani ini memang di tahun keempat ada seseorang yang mengisi, tapi ruang kosong. mati aku. Rasanya pada waktu ya cocok-cocok aja, tapi setelah mendekati 1-2 tahun kok rasanya nggak begitu srek. Tapi nggak tahu gimana kok agak susah ngelepasnya. Jadi blessing, waktu itu ada COVID, terus dia istilahnya kena COVID, terus dia meninggal. Oh itu malah blessing ya? Ya, jadi itu blessing buat saya. Maaf, yang sudah almarhum. Nah setelah itu saya menjalani dengan rasa bahagia, karena sudah free, nggak ada lagi beban, nggak ada lagi yang harus saya, ya kalau pergi izin, ini itu, ditanya-tanyain mau kemana, ya itu rasanya nggak nyaman buat saya. Setelah waktu itu belum ketemu Mas Guru ya, jadi saya tahun 2000, dia 2001 awal, dan saya ketemu Mas Guru 2001 bulan Mei. Nah itu rada apa ya, rada galau lah. Kok kayaknya apalagi ya yang mesti saya cari dalam hidup ini gitu. Nah terus Glending ngajak, yuk mah kita meditasi. Kebetulan memang suami waktu itu ikut meditasi, ikut Dr. Hansen, tapi meninggal juga. Jadi ya akhirnya saya nggak percaya semua apapun yang yang diterapkan. Terus saya tanya sama Glending, terus itu ngajak. Ya jujur aja Mas, kalau misalnya waktu itu belajarnya spiritual, saya nggak ikut. Tapi karena meditasi, nah kalau ke meditasi, terus waktu itu ya karena
yang dekat-dekat tuh meninggal karena sakit, jadi kepengennya meditasi badan sehat. Dah gitu, nggak ada pikiran apa-apa gitu. Nah terus waktu itu sedikit ada masalah dengan mantu yang menjelaskan bahwa katanya Glendi itu ngirim sesuatu sehingga dia menjadi tidak bahagia. Saya panik waktu itu karena saya rada-rada percaya nggak percaya. Jadi saya tanya sama Glendi, Glenn kamu tuh ngirim ya Glenn? Ngirim apa mah? Sesuatu lah apa gitu yang buat iparmu ini nggak happy gitu. Mama tuh percaya gitu-gitu sih mah. Ya gimana lagi? Ayo tanya Mas Guru. Nah, kebetulan ketemu Mas Guru di Bandung. Saya tanya sama Mas Guru terus Mas Guru ini saya begini-begini. Mas Guru langsung ngakak ketawa-ketawa. Aduh ibu itu rekayasa katanya gitu. Glendi ini bukan nyantet, dia dipelet. Oh gitu. Dulu nggak percaya sih gitu-gitu Mas, mau dipelet mau diapa, cuma emang denger-denger, cuma realitasnya tuh nggak percaya. Tapi ya setelah kejadian ya ternyata ada gitu. Nah terus sekarang setelah mengalami ketemu Mas Guru, udah deh pokoknya ini adalah jalan keheningan yang betul-betul mantep sekali sama saya. Dan saya memang waktu ketemu sama Mas Guru tuh rasa percayanya itu memang tinggi ya Mas ya waktu itu. Jadi kalau nggak salah Mas Guru sempat ngukur, saya tuh sempat 70%. Jadi memang saya percaya tuh mantap sekali sehingga saya ikuti semua apa kata Mas Guru. Nah memang kuncinya tadi juga saya baru ngobrol sama Glenn. Soalnya Glendi waktu kemarin lihat kesungguhannya, saya yang ikut amblek. Pedih banget, kok bisa sih Glenn? Aduh aku bilang itu. Jadi intinya gini loh. Kalau misalnya waktu meditasi niatkan mau medfor tuh niat betul, tekadkan betul kalau mau medfor. Kalau ada pikiran yang mau masuk, sekali lagi diniatkan lagi, saya mau medfor dulu. Nanti kalau pikiran yang datang itu yang mesti begini nanti. Sekarang saya medfor, kemudian ikuti dan hayati betul-betul kata-kata Mas Guru. Satu demi satu kata-katanya menjadi kalimat yang sangat utuh dan itu betul-betul dirasakan, dinikmati, dihayati. Jadi kita narik nafas tuh betul-betul rasakan ada aliran inersi kasih yang begitu murni yang masuk ke dalam relung hati kita. Terus rasakan bahwa di situ dia memancarkan semua ke seluruh badan kita. Itu rasakan aja. Dan kebetulan saya senang bedaran Mas Guru yang dari 1 sampai 12. Saya malah tahu kalau Mbak nggak begitu suka. Oh, kalau itu udah agak bener Bu. Oke. Oh, udah bener. Oke, udah bener. Ada yang lebih jadul. Oh, ada lagi yang jadul lagi. Oke. Oh gitu. Itu ya tutup yang itu. Oke. Itu 1 sampai 12 tuh ada macam-macam. Ada kesempurnaan jiwa, ada sarapan jiwa, ada kesatuan yang agung, ada pencerahan. Itu saya dengarkan dan memang betul-betul dinikmati aja, dirasakan aja. Dan itu kalau bisa ya sampai 4 atau 5 tuh rasakan betul-betul, setelah itu boleh diterusin sampai 12, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau bisa tuh sampai 4, sampai 5, sampai 6 tuh dengerin betul dan itu betul-betul rasakan aja. Terus saya juga kadang-kadang mengikuti suaranya Mas Guru. Kalau Mas Guru mengatakan ikuti suara saya dalam hati ataupun dalam keadaan yang lirih, saya ikuti. Dan kalau ada suara semesta Om, itu saya juga ikuti. Karena itu terasa betul ada getaran halus yang ada di dalam hati kita ini, dan itu
betul-betul rasakan betapa itu anugerah yang sangat nyata. Itulah anugerahnya Gusti yang setiap saat, tanpa henti, tanpa putus, sampai kita nanti selesai di bumi ini. Karena itu adalah luar biasa, kekuatan yang sangat-sangat buat saya satu keajaiban. Karena beberapa momen dalam aktivitas saya sehari-hari sekarang itu banyak sekali yang saya rasakan tidak boleh. Saya kebetulan juga validasi Mas Guru, memang tidak boleh. Kalau saya validasi Mas Guru boleh, aduh rasanya senang banget. Jadi memang banyak waktu itu juga ada pagelaran. Saya bilang sama Mbak Ai, saya besok hari Selasa mau pergi ke Garut. Itu minggu malam waktu itu di sini, padahal pagelarannya mau hari Sabtu. Terus Mbak Ai bilang, hah emang boleh? Udah lapor sama Mas Guru? Belum. Baru lapor langsung, bener kan nggak boleh gitu. Jadi memang terus ya biasa, itu biasa sekali teman-teman terus pada misuh-misuh, kamu tuh udah daftar yang pertama, udah bayar semua, udah ngajakin bikin acara dari pagi sampai sore. Ya sudah, saya terima semuanya. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau hening, betul-betul rasakan dan niatkan betul dengan tekad yang sangat kuat. Hari ini saya meditasi dulu. Pikiran-pikiran yang lain disisihkan dulu. Jadi yang fungsi betul-betul dioptimalisasikan adalah fungsi observasi. Itu sih kalau saya amati. Begitu Mas Guru. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Ini ada satu statement ya dari Mukidi ya. 5 tahun menikah banyak UFO di dapur. Kamu pernah ngalamin gak Glenn? UFO tuh piring nondang. Baru 5 tahun, kamu belum 15 tahun. Masih kecil lah Ya, jadi baik saudara dan saudari yang saya kasihi. Ya, tadi Anda sudah mendengarkan satu wedaran ya, satu sharing ya dari Tante Indah. Dan saya bisa mengatakan bahwa Tante Indah itu contoh yang nyata keberhasilan di dalam belajar meditasi. Ya, dengan apa yang dicapai Tante Indah sekarang ini bisa dikatakan telah mencapai satu titik kesehatan mental yang layak diacungi jempol lah ya gitu. Ya. Nah, dan memang kesehatan mental dalam konteks kita itu kan tercerminkan dalam rasa bahagia yang sejati yang muncul dari relung hati yang kita memang muncul dalam semua situasi walaupun ketika banyak tantangan. Tentu hidupnya Tante Indah tidak semua seperti yang diharapkan, tapi karena memang punya konsistensi dalam hening, punya sikap penerimaan, pasrah gitu ya, tetap bisa bahagia. Itu yang sebetulnya kita ajarkan pada Anda semua. Ya, gitu. Ya. Baik, teman-teman semua. Jadi, yang jomblo dan yang gak jomblo, silahkan temukan cara berbahagia. Ya, karena sebetulnya pasti bisa. Ya. Baik, kemudian dari Prima Anaf Hirayani. Selamat malam Mas Guru. Mohon petunjuk agar sikap pasrah yang memunculkan keberanian tidak salah arah menjadi sikap menantang. Gini ya. Sekali lagi, yang diajarkan di persaudaraan matahari ini kan memang sikap pasrah, siap menerima apapun yang memang harus terjadi. Dan landasannya tetap harus kesadaran. Landasannya haruslah sebuah pengertian bahwa Tuhan itu punya hukum yang adil, yang presisi. Segala sesuatu terjadi dalam konteks hukum semesta, hukum Tuhan yang adil dan presisi. Ya.
Jadi kalau kita meditasi yang benar, kita kan memang secara naturalnya itu akan punya sebuah sabda yang muncul dari dalam diri kita. Kita akan bilang, Gusti, saya berserah diri sepenuhnya, saya pasrah. Saya menerima apapun yang memang harus terjadi. Saya menerima kehendak-Mu, rancangan agung-Mu. Saya menerima keadilan-Mu. Ya. Di situ ada kerendahan hati. Nantang itu dasarnya kesombongan. Nantang itu dasarnya ilusi. Wah, pokoknya saya siap menghadapi apapun yang terjadi, itu nantang namanya. Tapi tidak ada perbaikan diri. Ya. Berserah diri itu sekali lagi dasarnya kerendahan hati, dan ada sebuah komitmen yang kuat pada diri kita untuk terus memperbaiki diri kita. Ya, di situ ya kata kuncinya. Kan ada lagi yang begini kan, ini nantang, saya nggak takut lah, mau dikutuk Tuhan juga saya nggak takut. Kan ada yang bilang begitu. Itu karena memang dia nggak ngerti apa yang dia omongkan. Dia punya kesombongan, ya, merasa dia akan siap. Padahal begitu kejadian dia menerima buah perbuatan yang buruk, ya dia akan nangis menjerit-jerit. Dikasih pusing sedikit aja juga mengeluh kan. Kalau orang yang pasrah tuh nggak ada mengeluhnya. Yang nantang nanti ketika kejadian yang tidak sesuai dia akan mengeluh. Ya, makanya supaya nggak masuk kepada sikap menantang itu, ya jangan boleh ada kesombongan. Supaya nggak ada kesombongan, ya jangan banyak ngayal. Sekali lagi pasrah datang dari keheningan, dari kesadaran, dari kemengertian bahwa kasih Tuhan meliputi kita, keadilan Tuhan itu meliputi kita, begitu ya. Parmin, Mas Guru meditasi di wajah kok sering terasa gatal, ya biasa aja, emang masalahnya apa? Ya. Gini ya, tanpa misalnya ada aspek metafisika pun, wajar kalau kemudian meditasi itu terasa ada yang gatal di wajah, ya digaruk aja, terus masalahnya apa? Ada yang gatalnya di kaki, ya itu nggak ada faktor metafisika dulu, ya wajar. Ya digaruk, gatal kok, malah digaruk dinikmati kan nggak apa-apa. Ya. Masalahnya apa? Nah kecuali Anda banyak demitnya, ya meditasi jadi gatal, wajar juga. Nah pasrahkan supaya yang tidak status itu keluar gitu. Ya. Oke. Baik. Tutik Wijayanti, selamat malam Mas Guru. Sejak login Zoom tadi, badan saya diobok-obok. Saya pasrah dan jujur. Ini konsekuensi dari karma yang saya ciptakan sendiri, dari pikiran, perkataan, perbuatan saya. Tetap berupaya, rasakan nafas sambil menyimak pedaran. Ya iyalah, kan sudah jelas ya. Mbak Tuti, bahkan Mbak Hati juga ini sedang down ya. Tingkat kesadarannya sedang meluncur ke bawah. Tidak semangat lagi kayak dulu. Ya, gitu. Jadi wajar kalau kemudian ya harus dikasih sebuah momentum untuk pembelajaran ya. Jadi apapun yang Anda alami sekarang itu kan memang buah dari karma Anda sendiri ya. Itu melupakan anugerah yang nyata, melupakan segala kasih murni yang telah disampaikan kepada Anda. Nggak tahu mikir apa aja itu ya. Ngayalinnya nggak penting, mikirinnya nggak penting, jadi melupakan anugerah ya, gitu. Oke? Baik, kita lanjut. Masih ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya? Oke. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kepada Anda semua yang sudah bergabung di Persaudaraan Matahari, sudah cukup lama menjadi murid saya ya, sudah mempraktekkan meditasi yang saya ajarkan, saya mengajak Anda untuk bersungguh-sungguh ya. Jadi hari ini kan sudah muncul tuh rapotnya, rapot yang menjelaskan Anda ini sudah sungguh-sungguh belajar atau belum, dan mayoritas itu belum sungguh-sungguh.
Ada yang merasa sudah sungguh-sungguh padahal kenyataannya belum sama sekali. Sebetulnya semua bisa dinalar ya. Kalau Anda sungguh-sungguh, mestinya hasilnya juga bagus karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Anda merasa sungguh-sungguh tapi kualitas hening tetap rendah, level kesadaran tetap rendah, ya berarti nggak sungguh-sungguh. Ya, dan sebetulnya saya tidak bisa dibohongi. Ya, saya sangat mengerti bagaimana realitas jiwa Anda. Ya, tidak berlaku di sini rumus. Tidak ada orang yang bisa mengerti isi hati orang lain. Saya tahu ngerti isi hati Anda. Ya, saya tahu isi pikiran Anda, ngerti isi hati Anda. Saya tahu tentang realitas jiwa Anda. Karena itulah saya menjadi guru, menjadi pembimbing. Ya. Maka yang memang masih penuh dengan kekeruhan jiwa, segera dibereskan dengan ya laku hening yang intensif. Ya. Saya berharap Anda semua menjadi contoh yang nyata bagaimana menjadi pribadi yang bahagia, yang berdaya, yang produktif, penuh karya, yang bisa berguna buat kehidupan ini. Ya. Itulah sebetulnya sesuatu yang inline, yang selaras dengan tema kesehatan mental yang sekarang lagi digaungkan ya. Tapi kita harus mengerti juga bahwa banyak orang bicara ini tapi tidak tahu metodologi yang presisi ya. Maka mari ya kita menjadi contoh yang nyata bahwa dengan meditasi, dengan belajar spiritual itu kita menjadi waras, bukan malah nggak waras. Ya. Indikator warasnya kan jelas. Kita tidak lagi penuh dengan ilusi, luka batin kita dibereskan, watak angkara kita makin sirna. Ya. Nah, jadi ayo, yang lagi down, bangun bangkit. Karena hidup ini anugerah yang nyata, jangan disia-siakan. Ya. Kalau Anda menyia-nyiakan hidup ini, gimana saya mau ngomongnya ya? Sudahlah, Anda tuh pasti menyesal kalau udah mati. Gitu. Masalahnya kalau udah mati nggak bisa ikut webinar lagi, nggak bisa belajar lagi kayak begini. Kalau mati sudah mempakati, itu prosesnya lama lagi kalau untuk dapat kesempatan belajar kayak begini lagi. Jadi jangan sembrono. Apalagi nantang, oh saya siap lah menghadapi semua resiko. Alah Anda itu ya, yang ngomong kayak gini ini kalau udah mulai ketemu batunya gitu ya, ketemu dengan keadilan semesta, itu pasti njerit-njerit kok ya. Nggak enak. Yang namanya ngunduh pakati hasil dari kejahatan kita tuh nggak enak. Jadi jangan teruskan berbuat jahat. Selama diberi kesempatan hidup, segera perbaiki semuanya. Jangan hanyut dengan ego Anda. Ya. Nah, di Pesona Matahari kan jelas. Ya. Kita itu paling tidak mulailah hidup dengan akal sehat. Ya. Segala hal itu ditimbang-timbang pakai logika kita. Manfaatnya apa? Risikonya apa? Kalau melakukan seperti ini selaras nggak dengan value yang kita punya, ya. Tidak lagi hidup hanya memenuhi hasrat egoistik, tidak juga hidup hanya memenuhi kepercayaan yang tidak realistik, ya. Hidup harus berdasarkan pemahaman akan hukum alam yang presisi. Kalau melakukan apa, nanti dampaknya pasti terjadi apa. Kita pahami betul. Kita siap nggak dengan segala resikonya. Nah, jadi itu dulu, hidup dengan akal sehat. Kalau sudah bisa hidup dengan akal sehat, sembari kita terus melatih hening ya, nanti Anda akan dikasih kesempatan untuk bisa hidup mengikuti tuntunan Gusti. Ya, seperti yang tadi Tante Indah ceritakan gitu ya, mau mentas di Garut nggak boleh gitu ya. Padahal pakai akal sehat itu kan gimana wong itu acara dibuat sendiri, duit sendiri, masa nggak boleh? Sebetulnya bukan saya tidak memperbolehkan. Tante Indah itu kalau sudah mulai begitu ya bertanya kepada saya, karena memang pasti ada sinyal ya yang ditangkap, mau validasi ke saya, bukan saya yang ngelarang. Apa hak saya ngelarang-larang ya? Kan tiap orang harus free punya kemerdekaan ya. Tapi saya sebagai guru spiritual buat ya sudah levelnya itu mau masuk kepada melampaui akal sehat tapi setia pada tuntunan Gusti, itu memang begitu ya. Seperti Mas Eko kan sudah mulai dapat sinyal tuh ya. Boleh tidak untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya buat orang lain wajar ya. Nah, jadi fase berikutnya setelah kita hidup dengan akal sehat adalah melampaui akal sehat ya, gitu. Tapi jangan Anda harap bisa sampai ke titik ini kalau Anda nggak pernah pakai akal sehat dulu, nggak bisa. Ini level lebih tinggi lagi. Jadi ajaran kita bukan membuat kita jadi kehilangan akal sehat, oh tidak.
kita nanti masuk kepada kecerdasan yang tertinggi. Ya. Akal kosmik gitu istilahnya, bukan akal-akalan, akal kosmik gitu. Tapi sebelum sampai ke sana itu pakai dulu akal yang ada di kepala Anda itu. Kalau itu aja nggak dipakai ya jangan harap bisa masuk ke akal kosmik ya. Nggak jadilah. Ya, gitu. Oke? Nah, jadi silahkan berbenah. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, inilah ya pengajaran yang ada di Pesona Matahari. Kalau sesuai dengan harapan Anda ya syukur, kalau nggak sesuai ya mau gimana lagi, memang begini adanya. Saya tidak akan menyesuaikan diri dengan apa yang Anda mau ya. Gitu. Ya. Karena kita sudah sangat mantap dan sudah mapan ya, tradisinya itu sudah kuat sekali di sini. Dan pelajaran spiritualnya bukan untuk memenuhi hasrat egoistik. Jadi nggak ada meditasi supaya keberlimpahan, kaya, nggak ada. Di sini malah dicitakin yang kayak gitu ya, nggak ada. Sekali lagi meditasinya supaya kita bisa murni jiwanya menemukan kebahagiaan sejati. Ya, sampai jumpa di webinar berikutnya. Jadi kita punya webinar ini 2 kali seminggu. Di tahun 2025 ini belum saya kendorin ininya ya, kecepatannya masih gas kenceng. 2 kali seminggu. Jadi kita jumpa lagi tanggal 9 Januari 2025 di hari Kamis. Temanya apa? Saya lagi menunggu petunjuk dari semesta ya, belum ketemu. Ya, gitu. Nanti habis webinar ini baru muncul sinyalnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Pesona Matahari, Fraternity of Pure Light.